Halo semuanya, kali ini kita nggak akan cuma ngelihat sebuah kota di peta ya. Kita mau coba telusuri ceritanya Semarang. Sebuah kisah yang lahir bukan dari penaklukan besar, tapi justru dari pertemuan berbagai arus kekuatan yang dahsyat banget. Nah, ini dia kuncinya yang bakal nuntun cerita kita. Sejak awal banget, Semarang itu dibentuk sama 3 arus besar. Pertama, arus air yang secara harfiah membentuk daratannya. Kedua, arus manusia yang membawa budaya-budaya baru. Dan ketiga, tentu saja, arus sejarah yang terus-menerus mengubah takdir kota ini. Dan tahu nggak sih, semuanya itu berawal dari nama yang sederhana banget, Asem Arang. Artinya ya pohon asam yang tumbuhnya jarang-jarang. Nama ini seolah-olah ngasih kita gambaran awal kota ini. Sebuah wilayah pesisir yang alami, simpel, dan jauh dari pusat kekuasaan yang ramai. Oke, sekarang kita selami arus yang pertama, arus air. Karena untuk benar-benar ngerti Semarang, kita harus balik dulu ke kondisi geografisnya yang paling awal di mana air itu adalah segalanya. Coba deh bayangin sebuah landscape yang isinya air semua. Ada rawa-rawa yang luas, terus muara sungai yang jadi gerbang ke pedalaman, dan pastinya perkampungan nelayan kecil yang hidupnya bergantung sama laut. Bahkan, tanah yang mereka pijak itu bukan tanah yang kokoh, tapi hasil endapan lumpur sungai selama ratusan tahun. Nah, inilah kanvas kosong tempat kisah Semarang mulai dilukis. Kondisi geografis kayak gini, ya otomatis bikin Semarang jadi titik yang strategis. Tapi, di zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu, perannya itu spesifik banget. Semarang itu bukan pusat kerajaannya, tapi cuma ada di tepiannya. Di sini nih bedanya kelihatan jelas banget. Waktu kerajaan-kerajaan besar kayak Medang dan Majapahit bangun pusat kekuasaan mereka jauh di pedalaman, Semarang ini fungsinya kayak semacam pintu belakang mereka. Dia jadi pelabuhan penyangga, tempat hasil bumi diperdagangkan dan dikirim kemana-mana. Jadi perannya lebih ke fungsional, bukan politis. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Datang sebuah arus baru, yaitu arus manusia dan keyakinan, yang pelan-pelan mengubah wajah Semarang dari sekedar pos dagang jadi sebuah komunitas yang punya identitas sendiri. Dan ini dia tokoh utamanya, Ki Ageng Pandanaran. Beliau ini yang dianggap sebagai pendiri histori Semarang. Caranya bukan dengan membangun istana yang megah ya, tapi dengan membuka lahan, mendirikan masjid, dan menata kampung-kampung yang tadinya terpencar jadi satu komunitas yang teratur di bawah ajaran Islam. Jadi, kedatangan Ki Ageng Pandanaran di abad ke-15 itu jadi pemicunya. Terus, dibawa ke Sultanan Demak, peran Semarang jadi makin luas. Gak lagi cuma jadi pelabuhan, tapi juga pusat dakwah, pusat perdagangan, sekaligus pusat administrasi lokal. 3 pilar identitas baru yang kuat banget. Tapi arus sejarah bergerak lagi, dan kali ini dampaknya masif. Kedatangan VOC dari Belanda membawa perubahan yang super cepat, terencana dan gak bisa dihindari, yang selamanya mengubah fisik dan juga kehidupan sosial di kota ini. Proses pengambil alihannya itu sistematis banget. Pertama, mereka ambil kontrol resmi. Kedua, mereka langsung bangun infrastruktur buat kepentingan dagang dan militer mereka. Pelabuhan dimodernisasi, benteng pertahanan dibangun, sama gudang-gudang besar. Dan ketiga, dari sinilah lahir kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Kota Lama, sebuah Eropa kecil di pesisir Jawa. Ini nih 2 sisi mata uang dari era kolonial. Di satu sisi, kita lihat ada kemajuan fisik yang pesat, pelabuhan modern, rel kereta api, industri baru. Tapi di sisi lain, semua kemajuan ini dibangun di atas penderitaan masyarakat pribumi, lewat pajak yang berat banget, kerja paksa, dan adanya pemisahan sosial. Oke, dari era kolonial, kita lompat ke babak berikutnya. Gimana ceritanya Semarang bertransformasi dari pusat kolonial jadi kota modern Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini? Di awal abad ke-20, tanda-tanda kota modern itu udah kelihatan jelas banget. Jaringan kereta apinya udah nyambung ke seluruh Jawa, pelabuhannya makin sibuk, kawasan industrinya juga tumbuh. Tapi, yang lebih penting lagi, Semarang juga jadi tempat lahirnya kesadaran baru. Ini ditandai dengan munculnya koran-koran lokal dan organisasi-organisasi pergerakan. Dan ya, setelah semua perjalanan sejarah yang panjang itu, Semarang hari ini berdiri dengan kokoh. Sekarang, Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan tetap menjadi salah satu pelabuhan paling penting di Indonesia, melanjutkan warisan maritimnya yang udah berabad-abad umurnya. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya dalam 3 babak singkat, dari rawa menjadi pelabuhan, dan dari pelabuhan menjadi kota. Sebuah transformasi yang luar biasa ya. Dari lanskap rawa yang sepi, jadi pelabuhan kolonial yang super sibuk, dan akhirnya jadi kota metropolitan yang dinamis. Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.
Waktu kita jalan-jalan di kota lama, atau mungkin mampir ke Masjid Agung Karomahan, atau lihat kapal-kapal besar di Pelabuhan Tanjung Emas, kira-kira gimana ya jejak dari arus air, arus manusia, dan arus sejarah ini masih bisa kita rasakan dan lihat, yang terus membentuk karakter Semarang sampai detik ini.